di subscribe ya. Oke. Apa YouTube-nya? You Update. You Update. Oke. Salam gaspol dari Bali, kembali lagi dengan channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita akan virtual tour menuju ke salah satu ikonnya Pulau Bali, yaitu Pura Tanah Lot. Kemarin di 2 minggu kemarin Joe Update gagal ngevlog ke sini teman-teman karena hujan. Dan hari ini kelihatannya cuacanya cukup mendukung dan kita akan ngevlog bersama-sama melihat bagaimana situasi Pura Tanah Lot yang menjadi salah satu ikonnya Pulau Bali. Kalau ngomongin tentang Tanah Lot adalah sebuah objek wisata pura dengan latar belakang alam laut yang sangat cantik. Keindahan yang disuguhkan menjadikannya sebagai destinasi wisata alam yang paling populer dan wajib dikunjungi kalau teman-teman datang ke Pulau Dewata yang sangat cantik ini. Sebentar lagi kita akan tiba di parkiran area teman-teman. Hari ini Joe Update akan mereview detail tentang Pura Tanah Lot, berapa tiket masuknya. Kita akan juga mereview secara detail ketiga pura yang menjadi ikonnya Pulau Dewata ini. Kita akan mereview Pura Tanah Lot, kita akan juga berkunjung ke Pura Enjong Bejinya dan Pura Batu Bolong. Jadi teman-teman terus ikuti video Joe Update, jangan skip-skip karena Joe Update akan benar-benar hari ini detail mereview bagaimana situasi dan kondisi Pura Tanah Lot saat ini. Tadi kita melewati atau disalib beberapa bus teman-teman, yang artinya kemungkinan di Pura Tanah Lot hari ini sangat ramai sekali. Jadi Joe Update sudah nggak sabar lagi dan kita sudah tiba di loket tiket. Kita akan cek sama-sama berapa harga tiket hari ini. Halo Mbak, berapa tiketnya sekarang? 20.000. Parkirnya 3.000. Kalau untuk turis domestik dan internasional beda? Untuk internasional 60.000, 30.000 untuk anak-anaknya ya. Berarti dewas untuk domestik 20.000. Anak 15. Oke. Terima kasih Mbak. Berarti ini di scan ya? Oke, teman-teman, tadi Joe Update sudah menanyakan berapa harga tiket masuk untuk tamu-tamu domestik. Jadi untuk dewasa itu Rp20.000. Anak-anak 5-10 tahun itu kenanya hanya Rp15.000 per orang. Parkiran sepeda motor seperti Joe Update ini ditambah Rp2.000. Parkiran mobil atau roda 4 itu hanya Rp5.000. Jadi untuk bus juga kenanya Rp10.000. Jadi itu adanya teman-teman. Dan tadi juga Joe Update sempat bertanya untuk wisatawan mancanegara atau warga negara asing itu tiketnya Rp60.000 dan anak-anak kenanya Rp30.000. Kita akan lanjut terus jalan. Kita sekarang akan menuju ke parkiran area dan di sini areal arkid-arkid ataupun toko-toko oleh-oleh yang sudah buka saat ini. Tampak kita melihat beberapa wisatawan kelihatan sudah berada di toko oleh-oleh yang ada di sini. Sekarang Joe Update akan coba mencari parkir di sebelah sini teman-teman. Nah, inilah parkiran sepeda motor. Jadi bagi teman-teman yang memakai sepeda motor, masuk dari loket tiket langsung menuju ke atau belok kanan dan disinilah tempatnya parkiran sepeda motor. Kita akan parkir dulu dan nanti kita akan berjalan kaki. Oke, teman-teman, kita sudah berjalan kaki di sini. Parkiran area cukup luas dan kita melihat lumayan penuh juga di sore hari ini. Para wisatawan sudah menuju ke gate atau pintu masuk menuju ke puranya. Kita akan melewati beberapa toko-toko oleh-oleh yang sudah buka di sini. Dan nanti menuju ke puranya juga banyak sekali ada toko oleh-oleh teman-teman. Di sini kita melihat para wisatawan sedang sibuk menawar barang-barang atau pernak-pernik oleh-oleh Bali. Kita akan lanjut terus jalan. Sangat senang sekali Joe Update melihat toko oleh-oleh yang ada di Pura Tanah Lot ini atau di objek wisata Tanah Lot ini hampir bisa dibilang sudah buka semua.
daster-daster, topi-topi, dan juga kita melihat baju-baju pantai diperjualbelikan di sini. Ada tas-tas anyaman juga. Parkiran mobil kita bisa melihat sangat penuh juga di sore hari ini. Walaupun cuaca sedikit mendung teman-teman, semoga tidak hujan. Dan vlog kali ini Joe Adit berhasil mereview secara detail bagaimana situasi Pura Tanah Lot yang menjadi ikonnya Pulau Bali saat ini. Semoga teman-teman yang menonton video Joe Adit kali ini sedikit mengurangi rasa kangen kalian terhadap Pura Tanah Lot ataupun terhadap Bali. Joe Adit berdoa semoga rezekinya lancar sehingga bisa berliburan ke Bali dan meramaikan Bali. Kita sekarang akan lanjut terus jalan teman-teman. Di sini deretan toko-toko sudah mulai dipenuhi oleh para wisatawan. Kita akan cek juga di dalam karena sepanjang jalan menuju ke puranya juga banyak sekali ada toko oleh-oleh di sana. Di depan kita ini kita bisa melihat wisatawan yang berbaju seragam biru. Kemungkinan ini adalah salah satu bus yang tadi menyalip Joe Adit ketika mau masuk ke areal objek wisata Tanah Lot ini. Di depan kita bisa melihat ada patung tarian Bali. Dan inilah salah satu gate yang cukup ikonik juga. Banyak juga wisatawan bersuah foto di sini karena di sini memiliki daya seni yang sangat tinggi. Kita bisa melihat ukiran-ukiran yang sangat kental aroma ataupun ciri khas Bali. Ini adalah areal di mana toko-toko oleh-oleh juga berada. Gate ikonik kita bisa melihat di sini. Rombongan sudah mulai memasuki loket tiket. Tadi kita sudah membawa tiket teman-teman. Joe Adit sudah membeli tiket 20.000 dan tiket yang kita bawa itu jangan sampai sobek ataupun lecek teman-teman. Karena kalau lecek itu tidak bisa di-scan sehingga kita bisa bermasalah juga di sini. Jadi hati-hati membawa tiketnya. Kita akan coba di sini. Nah, di sini biasanya tiket di-scan seperti ini. Jadi hati-hati membawa tiket, jangan dirobek ataupun dimasukkan ke dalam kantong karena di sini harus di-scan. Inilah situasinya hari ini. Pintu masuk utama menuju ke Pura Tanah Lot. Dan sebelum masuk ke puranya, seperti biasa kita disuguhkan lagi beberapa toko oleh-oleh, pernak-pernik oleh-oleh Bali teman-teman di sini hampir sepanjang jalan. Apalagi nanti di jalan utama menuju ke gate ataupun ke pintu masuk menuju ke puranya. Di sana juga banyak sekali ada toko-toko ataupun arsop-arsop yang menjual pernak-pernik oleh-oleh khas Bali. Kita lanjut terus jalan. Ini ada topi-topi dan juga daster-daster cantik yang berwarna-warni di sini. Nah, kita sudah mulai masuk ke jalan utamanya ini teman-teman. Di sini sudah tampak keramaian. Ada wisatawan yang lagi duduk-duduk karena teman-teman kalau menuju ke puranya cukup lumayan jauh juga. Jadi kita sedikit berolahraga. Kita berjalan hampir bisa dibilang 10 menit sampai 15 menitan. Karena di sepanjang jalan juga ada beberapa toko-toko oleh-oleh, ada restoran dan tempat-tempat minum juga. Jadi teman-teman kalau lelah juga bisa duduk-duduk dulu. Di sebelah kiri kita ini adalah salah satu restoran yang menjual es kelapa muda. Dan juga ada es krimnya di sana teman-teman, sambil teman-teman mencari oleh-oleh di sini. Dan jangan khawatir juga, mungkin teman-teman langsung terus jalan menuju ke puranya, nanti di baliknya teman-teman bisa melewati jalan ini lagi, sehingga setelah melihat keindahan Pura Tanah Lot, teman-teman bisa mampir di beberapa toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Bali di sini dengan nyaman dan tidak terburu-buru lagi. Nah, di depan kita melihat tas-tas cantik. Dan disinilah ekonomi Bali sudah mulai bergerak karena Bali sudah mulai semakin gaspol. Kunjungan wisatawan dan juga peraturan-peraturan masuk Bali sudah tidak ketat seperti dulu lagi. Cukup antigen dan juga vaksin lengkap. Dengan aturan baru ini mempermudah mereka untuk berkunjung ke Bali lagi. Nah, di sini di sepanjang jalan ini teman-teman bisa melihat banyak sekali orang berpapasan. Jadi mereka sudah berkunjung ke Pura Tanah Lot. Ini sudah mulai pukul 5:30 sore. Jadi mereka balik dan ada yang baru datang juga. Jadi kita akan terus jalan di sini. Kita akan lihat keramaiannya di sini teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini salah satu toko oleh-oleh yaitu Agung Bali Oleh-oleh.
Joadit pernah mereviewnya kemarin di Jalan Dewi Seri kemarin. Kita sudah mereview secara detail bagaimana produk-produk Agung Bali Oleh-oleh yang sudah makin digemari sekarang ini, dan kaos Bali yang cukup terkenal juga. Nanti teman-teman kalau pengen melihat Agung Oleh-oleh yang besar di Jalan Dewi Seri, bisa melihat video Joadit sebelumnya. Sekarang kita lanjut terus jalan. Di sini kelihatannya ada wisatawan yang sedang sibuk berbelanja. Dan inilah jalan utama menuju ke Pura Tanah Lot yang disucikan dan juga digemari oleh wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Bali. Jadi objek wisata ini sebenarnya adalah objek wisata wajib bagi teman-teman yang baru pertama kali ke Bali. Sangat senang sekali melihat tempat ini sudah mulai ramai lagi. Di vlog atau di video Joadit yang pertama tentang Pura Tanah Lot sangat sepi sekali. Namun sekarang kita melihat sudah kembali normal seperti ini teman-teman. Terbukti kita melihat toko-toko di sepanjang jalan yang kita lewati semuanya sudah buka. Dan sebentar lagi kita akan tiba di Pura Tanah Lotnya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali atau belum pernah berkunjung ke objek wisata Pura Tanah Lot ini, jadi lokasinya adalah di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Jadi untuk memudahkan teman-teman bisa cek di Google Map. Teman-teman bisa melewati Jalan Raya Canggu atau langsung ke Kota Tabanan. Jadi sangat mudah sekali untuk menuju ke pura ini. Jadi banyak signboard. Kalau dari airport ataupun dari Kuta Arya menghabiskan waktu sekitar 40 menit kalau tidak macet. Kalau macet itu sekitar 1,5 jaman. Oke, teman-teman, selamat datang di Pura Tanah Lot. Di sini gate yang di depan ini sudah menjadi langganan bagi wisatawan untuk bersuah foto. Kita akan lanjut terus jalan. Kenapa? Oh. Mau masuk vlog ya? YouTuber ya bang? Iya. Di follow ya, di subscribe ya. Oke. Apa YouTube-nya? Jo Update. You update, oke. Oke, sekarang kita lanjut terus jalan teman-teman. Tadi ada beberapa wisatawan yang coba meminta bantuannya Joadit untuk mengambil foto bersama di sini. Jadi tadi kita melihat di gate ikonik atau menuju ke Pura Tanah Lot ini banyak orang atau wisatawan yang bersuah foto di sana. Jadi cukup senang juga Joadit membantu mereka. Semoga liburan mereka menyenangkan dan juga mereka tidak melupakan Bali dan terus akan datang ke pulau yang tercinta ini. Jadi kita sekarang akan tiba di Pura Tanah Lot teman-teman. Terus ikuti video vlog ini. Dan teman-teman, melalui video vlog kali ini Joadit meminta dan memohon bantuan kalian semuanya untuk selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan juga subscribe channel ini. Karena sebentar lagi channel Joadit akan mencapai 100.000 subscriber. Semoga di bulan Februari nanti channel Joadit ini bisa mencapai 100.000 subscriber sehingga Joadit mendapatkan salah satu impian, yaitu silver play button dari YouTube. Jadi mohon doanya teman-teman. Kita sekarang lanjut terus jalan. Inilah area Pura Tanah Lot. Kita bisa melihat banyak sekali wisatawan yang ada di pantai. Tampaknya di depan air lautnya lagi pasang loh teman-teman. Dan biasanya kalau di depan sana kita bisa langsung datang mendekati Pura Tanah Lot. Dan di depan sana juga kalau kita belok kiri ini kita ada ular suci dan juga mata air suci teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa berjalan atau airnya tidak pasang seperti sekarang ini, teman-teman bisa berfoto dengan ular suci yang disucikan oleh umat Hindu dan juga konon katanya lebih berbisa dari ular kobra loh teman-teman. Oke, sekarang kita akan balik arah teman-teman. Kita akan mendekati Pura Tanah Lot. Kita akan coba masuk ke sebelah kanan ini. Jadi jangan khawatir, walaupun lautnya lagi pasang, kita tidak bisa berjalan ke sana. Kita bisa mendekati Pura Tanah Lot dari sebelah kiri ini. Nah, ini adalah perkampungan warga di Desa Braban ini teman-teman. Fasilitas seperti toilet dan juga tempat untuk beristirahat juga ada di sini. Dan kita akan coba masuk ke dalam sini teman-teman. Dan disinilah biasanya kalau lautnya lagi pasang, kita tidak bisa turun ke bawah sana. Kita bisa melihat
keunikan dan kesakralan dan kecantikan dari Pura Tanah Lot dari tempat ini. Kita bisa melihat di depan sangat ramai sekali dan penuh sekali karena tempat ini tidak begitu besar loh teman-teman. Sehingga di sini terjadi sedikit penumpukan. Ini akibat dari air laut yang pasang hari ini. Cuaca hari ini tidak bersahabat sehingga banyak wisatawan untuk mendekati Pura Tanah Lot dari tempat ini. Kita bisa melihat banyak sekali wisatawan di sini. Mereka mengabadikan momen, tidak menyia-nyiakan kesempatan sudah berkunjung di pura yang cukup ikonik ini. Mungkin teman-teman sedikit bertanya-tanya apa sih yang menarik di Pura Tanah Lot ini. Jadi daya tarik utama dari objek wisata Pura Tanah Lot ini adalah terletak pada arsitektur pura yang sangat unik dan lokasi pura di tempat yang tidak biasa loh teman-teman. Jadi Pura Tanah Lot ini lokasinya terletak di atas sebuah batu karang hitam yang sangat besar. Pada saat air laut pasang seperti ini, akses menuju pura dari pantai akan dipenuhi oleh air laut. Seperti teman-teman lihat di video kali ini, dengan deburan ombak yang selalu menerpa batu karang. Jadi biasanya para pemedek ataupun orang-orang yang melakukan atau akan bersembahyang ke Pura Tanah Lot di saat-saat air pasang seperti ini, mereka sampai rela menggunakan perahu agar dapat bersembahyang di pura yang cukup ikonik dan disucikan bagi umat Hindu yang ada di Bali. Dan di pinggir pantai atau tepat berada di bawah sini teman-teman, terdapat beberapa gua kecil dan di dalamnya terdapat beberapa ular yang memiliki warna putih hitam. Jadi ular itu adalah ular suci. Jadi teman-teman kalau pernah mendengar adanya ular suci di Tanah Lot Bali, ularnya itu berwarna belang hitam putih yang biasanya banyak sekali wisatawan untuk mengabadikan momen dan mengambil gambar di sana. Jadi ceritanya sangat panjang sekali tentang ular suci ataupun ular yang disucikan oleh umat Hindu ini. Nanti Joadit akan bercerita. Sekarang setelah kita melihat pura atau keramaian di Pura Tanah Lotnya, seperti janjinya Joadit, kita akan berkunjung ke Pura Enjong Beji dan juga kita akan berkunjung ke pura yang cukup ikonik juga, pura yang berada di atas ketinggian tebing yang memiliki lubang yang biasa dihempas oleh ombak setiap saatnya. Kita akan lihat bagaimana keunikan dari pura itu. Jadi teman-teman terus ikuti video Joadit. Kita akan lanjut terus jalan sambil nanti Joadit akan sedikit menceritakan bagaimana sejarah ataupun bagaimana sih kisah dari Pura Tanah Lot ini. Oke, sambil kita berjalan menuju ke Pura Enjong Beji yang cukup cantik dan bisa menikmati sunset yang sangat indah, Joadit sedikit ingin bercerita tentang sejarah dari Pura Tanah Lot ini. Jadi sejarah dari Pura Tanah Lot Bali berdasarkan legenda loh teman-teman. Jadi dikisahkan pada abad ke-15 Bagawan Dang Hyang Nirarte atau dikenal dengan nama Dang Hyang Dwijendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Jadi pada saat itu yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalem Waturenggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan Sang Empu Suci ini, yaitu Dang Hyang Nirarte, dalam menjalankan misinya untuk menyebarkan ajaran agama Hindu sampai ke Pulau Bali ini. Sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Jadi dalam sejarah Tanah Lot ini dikisahkan Sang Empu Suci melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali ini teman-teman. Jadi Sang Empu Suci mencari lokasi tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Braban Tabanan ini. Jadi pada saat itu di Desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban Sakti yang sangat menentang ajaran dari Sang Empu Suci ini dalam menyebarkan agama Hindu di wilayahnya. Jadi Sang Bendesa Braban Sakti menganut aliran monoteisme dan Sang Empu Suci melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Dengan berbagai cara, dengan ketidaksetujuan dari Sang Bendesa Braban Sakti ini ingin mengusir keberadaan Sang Empu Dang Hyang Nirarte dari tempat meditasinya, beliau melakukan berbagai cara untuk mengganggu meditasi Sang Empu Suci ini. Namun setelah mendapat berbagai gangguan, menurut legenda dan buku-buku yang Joadit baca ataupun Joadit mencari sumber di beberapa sosial media dan juga di online, media-media online, Sang Empu Suci dengan adanya gangguan ini
beliau memindahkan batu karang atau tempat meditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Sang Empu Suci ini. Jadi itulah ceritanya teman-teman, asal mula bagaimana karang yang berada di tengah-tengah pantai dan bisa dibilang cukup ikonik ini. Jadi legendanya beliau memindahkan batu karang ini. Sampai sekarang batu karang yang dipindahkan oleh Sang Empu Suci ini disebut atau diberi nama Tanah Lot, yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Jadi pemandangan dari sini kita bisa melihat Samudra Hindia sangat cantik dan sunset yang sangat baik sekali. Dan kita lanjut terus cerita teman-teman, sambil jalan menuju ke Pura Enjong Bejinya. Jadi semenjak peristiwa itu, Bendesi Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Sang Empu Suci ini, dan beliau menjadi pengikutnya untuk memeluk ajaran agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk yang ada di desa Braban ini. Nah, itulah sedikit gambaran atau sedikit cerita tentang Pura Tanah Lot ini. Kalau ngomongin asal muasal dari kata Tanah Lot adalah tanah, artinya adalah tanah ataupun pijakan. Lot artinya adalah lautan. Jadi tanah yang berada di lautan, itulah arti dari Tanah Lot itu sendiri. Pak, berapa fotoan ini, Pak? 100. Hah? 100? Oh, harus foto gini ya? 200.000? 100. Teman-teman yang ingin berfoto dengan ular yang di depan kita ini, biayanya 100.000 plus kita akan dikasih satu foto dengan ular. Jadi harganya 100.000 teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menawarnya. Di sini kita melihat dari tadi juga kita melihat banyak sekali tukang-tukang foto mengais rezeki di sekitaran Pura Tanah Lot ini. Dan sekarang kita sudah tiba di Pura Enjong Beji. Inilah pura kedua yang akan kita kunjungi teman-teman. Tepat berada di tengah-tengahnya. Di samping kirinya adalah Pura Tanah Lot, dan di kanannya adalah Pura Batu Bolong yang cukup ikonik juga. Jadi teman-teman yang tidak berkesempatan menuju ke Pura Enjong Beji ini, jadi Joade rekomendasikan juga. Pura ini juga cukup cantik juga, bisa melihat sunset dari sini. Sedikit ralat teman-teman, nama pura ini adalah Pura Enjong Galuh. Kita coba intip di depan sini, di dalam. Ternyata puranya juga sangat ikonik, tepat berada di atas tebing dengan ketinggian kalau tidak salah sekitar 200 meter. Dan biasanya wisatawan di sini sama dengan Pura Tanah Lot tadi, mereka di sini biasanya menunggu sunset. Dan di sini di kiri kanan kita adalah laut teman-teman. Tempatnya sangat cantik sekali. Kita lihat para wisatawan sudah mulai menyiapkan kamera untuk menyiapkan, semoga ada sunset yang baik atau yang cantik biasanya di sini. Di sini para wisatawan sudah menunggu. Semoga cuaca cukup membantu hari ini, ada sunset yang indah. Karena beberapa hari ini di Bali setiap sore dan malam hari biasa diguyur hujan. Dan kita lihat juga di pantai sunset sedikit mengintip di balik awan yang tebal hari ini. Namun kesakralan dan juga kesucian pura ini tetap terjaga seperti ini. Kita lihat kebersihan juga sangat dijaga di sini teman-teman. Kita bisa melihat wisatawan juga cukup nyaman sekali berada di taman yang indah ini. Kita lanjut terus jalan di sini. Sekarang sambil kita melihat di jalan pathway ini adalah jalan menuju ke pintu keluar ataupun menuju ke Pura Batu Bolongnya. Mungkin teman-teman pernah mendengar dengan Pura Batu Bolong yang ada di Canggu, tepat berada di bibir pantai Batu Bolongnya. Jadi cukup ikonik juga. Namun kita bisa melihat di sini di Pura Tanah Lot atau di objek wisata Tanah Lot ada Pura Batu Bolong juga, berada di atas karang yang menjulang tinggi. Pura Batu Bolong itu memiliki ciri khas yaitu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Kita akan terus masuk atau mendekat ke Pura Batu Bolongnya. Di sini para wisatawan atau para pengunjung di sore hari ini dengan sabar menunggu sunset yang sebentar lagi mungkin akan terbuka.
Nah, di sebelah kiri kita atau di depan kita ini adalah Pura Batu Bolongnya. Biasanya sunsetnya sangat cantik sekali di sini. Dan wisatawan biasanya duduk-duduk sangat banyak sekali di sini. Jauh sebelum masa-masa pandemi, hampir bisa dibilang tempat ini sangat penuh sekali. Hampir kita tidak bisa melihat sunset karena banyak sekali wisatawan yang ingin mengabadikan momen di sini. Para pemedek atau umat Hindu yang akan melakukan persembahyaan juga sudah datang ke tempat ini karena kebetulan hari ini adalah Tumpak Uye, di mana umat Hindu melakukan persembahyangan di Pura Tanah Lot ini ataupun di pura-pura suci yang ada di Bali. Kita seperti janjinya Joadit, sekarang kita akan menuju ke Pura Batu Bolong. Kita akan berjalan di atas batu yang bolong atau karang yang bolong tengahnya, teman-teman. Sangat ikonik sekali biasanya. Mungkin bagi teman-teman yang capek berjalan kaki, dengan adanya video vlog ini kita akan coba mereview secara detail Pura Batu Bolong dan kita akan masuk ke dalam sana. Biasanya di sana tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam puranya karena Pura Batu Bolong ini sangat disucikan dan juga dijaga keasriannya oleh penduduk setempat dan pengempon pura. Namun di video kali ini Joadit pingin masuk ke dalam. Kita akan buktikan seberapa cantik Pura Batu Bolong kalau kita langsung masuk ke puranya. Lihat teman-teman di sebelah kiri, sangat cantik sekali. Biasanya sunset turun dari celah-celah lubang dari karang yang ada di Pura Batu Bolong ini. Nah, kita sekarang akan lanjut terus jalan. Semoga teman-teman terus mengikuti video Joadit ini, karena seperti biasa di tempat-tempat ikonik dan di tempat-tempat bersejarah, Joadit selalu membuat video yang sangat panjang karena Joadit juga ingin juga menikmati indahnya pura atau objek wisata Tanah Lot ini. Kita sekarang masuk ke Pura Batu Bolongnya. Inilah area Pura Batu Bolong. Spektakuler Samudra Hindia bisa kita lihat di sini. Ocean view yang sangat cantik. Namun hari ini kita tidak bisa melihat sunset yang sempurna seperti di hari-hari biasanya. Inilah teman-teman Pura Batu Bolong. Selamat datang di Pura Batu Bolong. Tampaknya ada beberapa pengunjung juga yang masuk ke sini. Sebenarnya di sini dilarang masuk loh teman-teman. Kemungkinan karena pura ini disucikan dan juga karena karang yang rentan akan roboh juga. Mungkin itu beberapa hal yang membuat kawasan atau objek wisata terutama di kawasan Batu Bolong atau di Pura Batu Bolong ini tidak banyak orang yang boleh berdiri di sini. Jadi sangat cantik sekali, sangat tenang dan sangat nyaman sekali di sini. Inilah anugerah Tuhan yang paling indah menurut Joadit. Dan jujur Joadit hari ini merinding loh berada di sini teman-teman. Deburan ombak, ukiran-ukiran dan kesucian dari Pura Batu Bolong cukup magnetnya cukup keras juga. Ternyata di belakangnya Joadit tadi banyak wisatawan yang ikut juga datang ke sini. Jadi semoga mereka mendapatkan momen yang baik di sini, momen yang tidak bisa dilupakan. Cantik sekali Pura Batu Bolong. Jadi teman-teman kalau melihat dari Injung Beji juga sangat cantik sekali Pura Batu Bolong ini karena ada bolong ataupun lubang di tengahnya. Jadi sekarang kita akan keluar dari pura ini. Kita akan coba melihat lagi keramaiannya. Biasanya di sini ada tarian kecak juga loh teman-teman. Dan semakin sore semakin ramai biasanya. Kita akan keluar dari areal Pura Batu Bolong ini. Di depan biasanya terdapat banyak sekali toko oleh-oleh. Namun sekarang kita melihat masih tutup teman-teman. Mungkin karena banyak wisatawan yang hanya berkunjung ke Pura Tanah Lot ini hanya di Pura Tanah Lotnya dan di Pura Enjung Galuhnya. Jadi tidak sampai ke Pura Batu Bolong yang tadi kita lewati. Jadi di video vlog ini kita sudah melewati dan melihat secara detail bagaimana bentuk dari Pura Batu Bolong. Kalau teman-teman datang ke Pura Tanah Lot ini atau objek wisata Tanah Lot ini di saat piaudalan besar biasanya dilaksanakan dalam periode 210 hari. Jadi itu menggunakan kalender Bali. Kalau teman-teman pas datang ke Pura Tanah Lot ini dengan banyak sekali umat Hindu tumpah ruah di sini, mungkin akan menambah getaran ataupun magnet bagi teman-teman untuk melihat bagaimana budaya, bagaimana umat Hindu melakukan persembahyangan di sini. Jadi setiap 210 hari itu kalender Bali atau 6 bulan sekali loh teman-teman. Jadi
bisa dibilang penetapan hari upacara di Pura Tanah Lot ini pada kalender Bali dilakukan pada Buddha Wage Langkir, yaitu setiap hari Rebo, setiap 4 hari setelah Hari Raya Kuningan. Jadi Hari Raya Kuningan itu hari Sabtu, jadi 4 harinya di hari Rebo umat Hindu seluruh Bali akan datang ke Pura Tanah Lot ini. Jadi teman-teman catat tanggalnya, setiap Kuningan, hari Sabtu dan hari Rebonya akan banyak sekali umat Hindu datang ke sini. Jadi itulah update-nya teman-teman tentang rainan ataupun piodalan besar yang ada di Pura Tanah Lot ini. Oh ya, tadi juga Joade sempat bertanya kepada pihak pengelola di sini. Objek wisata Pura Tanah Lot ini dibuka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai 7 malam. Jadi bukanya hampir 12 jam teman-teman. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bagi teman-teman yang tidak suka keramaian bisa datang di jam 10 pagi atau jam 7 pagi. Kalau teman-teman ingin melihat pemandangan sunset di Pura Tanah Lot ini, datanglah jam 5 sore atau jam setengah 6 sore seperti sekarang ini. Matahari terbenam tepat di jam 6 sore sampai jam setengah 7 sore teman-teman. Jadi itulah update-nya tentang Pura Tanah Lot. Kita sudah melihat keramaian dan bagaimana situasinya saat ini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Joade yang cukup panjang ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali.